Ferdy Sambo memberi jaminan kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae usai menembak mati Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Fakta itu terungkap pada saat majelis hakim memeriksa ajudan Ferdy Sambo atas nama Daden Miftahul Haq. Sidang dengan terdakwa Baradae kembali digelar di PN Jaksel, Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. Daden mengaku melihat Brigadir J tergeletak dengan kondisi tak bernyawa. Saat itu, sekitar 2 meter terlihat Ricky Rizal Wibowo, Azan Romer dan Baradae. Terus saya di belakangnya Richard atau Baradae, ujar dia. Daden menerangkan, Putri Chandrawati sendiri berada di dalam kamar. Siap kedengaran kalau ada di dalam, ujar dia. Daden menerangkan, Ferdy Sambo menjemput Putri Chandrawati dari dalam kamar. Saat itu, ia tak tahu menahu apakah Putri Chandrawati menengok ke arah jasad Brigadir J. Siap tidak tahu yang mulia. Mereka di belakang saya, ujar dia. Daden menerangkan, ia langsung keluar menuju ke garasi. Ada Ricky Rizal, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dan beberapa orang lain. Ketika itu, Ricky Rizal mendapat tugas mengantar Putri Chandrawati ke rumah yang di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Bapak Ferdy Sambo memerintahkan Bang Ricky untuk antar ibu ke rumah Saguling, ujar dia. Daden menerangkan, dirinya, Richard, Yogi, dan Kodir serta Ferdy Sambo masih berada di garasi. Kepada mereka semua, Ferdy Sambo mengatakan sesuatu. Bapak ngomong bagaimana kalau ini terjadi kepada anak, istri, atau keluarga kalian, ujar Daden. Seingatnya, Ferdy Sambo juga berjanji siap pasang badan untuk Baradae. Siap. Yang saya dengar, dia megang Richard dan mengatakan tenang saja Chat, saya akan membela kamu walaupun pangkat dan jabatan taruhannya, ujar Daden menirukan suara Ferdy Sambo. Saat itu juga, Richard langsung dirangkul pakai tangan kiri oleh Ferdy Sambo. Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan ajudan Ferdy Sambo untuk bersaksi dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Adapun terdakwa dalam persidangan di PN Jaksel, Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022 tersebut adalah Baradae. Salah satu saksi adalah Azan Romer. Saat hari pembunuhan Brigadir J, dia bersama-sama Ferdy Sambo beranjak dari Jalan Saguling 3 nomor 29, Duren 3, Jakarta Selatan ke rumah dinas Kompleks Polri, Jalan Duren 3 Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Mereka menumpangi satu unit mobil. Setibanya di lokasi, Azan tak masuk ke rumah. Sementara, Ferdy Sambo berjalan melalui pintu garasi samping menuju ke dalam rumah. Saya tidak. Saya sampai di luar pagar di depan garasi. Saya lihat Ricky dari luar dengan almarhum Brigadir J. Sama Kodir di garasi sama Bang Ricky. Itu saja yang saya lihat, ujar dia. Azan sendiri memarkirkan mobil di depan garasi. Azan juga melihat mobil Putri Chandrawati yang terparkir di depan pagar. Saya menunggu di luar dekat mobil. Bertiga sama Kodir sama Yogi, ujar Azan. Tak lama kemudian, terdengar suara letusan senjata. Azan mengaku mengenali suara itu karena sering latihan. Saya dengar 3 kali dor-dor-dor, ujar Azan. Azan kemudian refleks mengambil senjata dan lari ke depan. Saya teriak tapi tidak apa-apa. Sudah saya kokang senjata saya. Saya analisa tidak ada apa-apa, ujar dia. Azan mengatakan, ia bertanya lebih jauh tentang insiden yang terjadi dengan Ricky Rizal. Brigadir J sudah dalam keadaan tak bernyawa. Saya tanya ada apa? Tidak dijawab. Ricky tidak pegang senjata. Setelah itu saya masuk ada Bang Kuat. Saya tidak bertanya. Saya langsung jalan ke arah kamar. Ada Richard di situ. Saya tanya ada apa Chat? Saya refleks Bang. Ujar Azan menirukan Baradae. Azan mengatakan, Ferdy Sambo masuk ke dalam ruangan. Ketika itu, menyikutnya saat berada di depan pintu kamar Putri Chandrawati. Bapak masuk. Terus saya lihat Bapak menyikut saya, ujar Azan. Penasihat menanyakan ucapan dari ajudan Ferdy Sambo. Dijawab oleh dalam sidang pemeriksaan tidak bisa jaga dakwa Baradae terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel.
Saat menjawab pertanyaan dari penasihat hukum Baradae, Romer mengungkapkan rasa takutnya kepada Ferdy Sambo selama pemeriksaan BAP. Kami takut jika BAP kami tidak sesuai, sebab keluarga kami terancam. Seperti apa yang saksi rasakan, tutur penasihat hukum Baradae di PN Jaksel, Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. Takut saja Pak, karena ini menyangkut ada orang meninggal, kata Romer. Sama FS takut nggak? Tanya penasihat hukum. Siap takut, jawab dia. Waktu di BAP pernah merasa terancam. Tanya penasihat hukum lagi. Siap, sahut Romer. Kuasa hukum kemudian mengulas informasi adanya peristiwa yang dialami Romer selama rentang proses BAP. Ada kejadian di ruangan, yang di toilet, tanya penasihat hukum. Siap pernah. Jadi waktu saya pemeriksaan di Bareskrim lantai 3, saya di ruang pemeriksaan pojok. Terus katanya kamu bawa alat perekam ya? Terus katanya apa itu lampu-lampu merah di kantong saudara? Langsung dicabut. Jawab Romer. Jadi saudara terancam ya waktu FS belum dipecat ya? Ujar penasihat hukum. Siap. Jawab Romer. Sebelumnya, Ajudan Ferdy Sambo hadir sebagai saksi atas kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Mereka adalah Azan Romer, Prayogi Ikrata Wikaton, Daden Miftahul Haq, dan Farhan Sabilah. Mereka memberikan keterangan di hadapan majelis hakim dalam sidang dengan terdakwa Baradae yang digelar di PN Jaksel, Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. Salah satu saksi, Azan Romer menceritakan kejadian pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Saat itu, dia bersama Ferdy Sambo menuju ke rumah dinas Kompleks Polri, Jalan Duren 3 Jakarta Selatan. Bapak Ferdy Sambo minta berhenti katanya. Berhenti di sini, kata Azan Romer, Senin. Dia pun berinisiatif turun untuk membuka pintu. Namun, saat itu, mobil yang ditumpangi Ferdy Sambo malah melaju sekira 10 meter dari lokasi awal berhenti. Kemudian Ferdy Sambo keluar dari dalam mobil. Ferdy Sambo berjalan kaki menuju ke arah rumah. Azan Romer mengaku melihat sepucuk senjata terjatuh. Setelah turun sekitar selangkah atau 2 langkah senjata jatuh, ujar Azan Romer. Dia mengatakan, sebagai ajudan, berniat membantu mengambil senjata itu. Namun, keburu diambil oleh Ferdy Sambo. Pas saya mau ambil sudah keduluan, kata Azan Romer. Romer menuturkan, Ferdy Sambo telah mengenakan sarung tangan berwarna hitam. Senjata itu pun diletakkan di saku sebelah kanan. Saya lihat masukin di saku sebelah kanan, ujar Azan Romer. Dia pun memastikan senjata yang terjatuh berjenis HS. Kepada hakim, dia mengaku mengetahui detail jenis-jenis senjata. Saya pakai Glock 17 dan tahu senjata HS, ujar Azan Romer. Hakim kembali menegaskan jawaban Azan Romer. Yang jatuh senjata apa? Tanya hakim. HS. Jawab Romer. Yakin? Tanya hakim lagi. Yakin? Jawab Romer. Asisten rumah tangga Art, bernama Susi dihadirkan sebagai saksi di sidang dengan terdakwa Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae. Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa mencecar perihal anak-anak dari Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo, terdakwa kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, kepada saksi. Adapun, Susi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Ferdy Sambo di Jalan Bangka, Jakarta Selatan sejak Juli tahun 2020. Selang 1 tahun, Susi pindah kerja di kediaman Ferdy Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Hakim Ketua Wahyu beberapa kali nampak meninggikan suara kala mendengar jawaban-jawaban dari Susi. Terlebih soal anak dari kedua terdakwa tersebut. Berapa anak Putri Chandrawati? Tanya Hakim Wahyu. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. 4. Jawab Susi. Wahyu meminta Susi menyebutkan identitas dari anak-anak Putri Chandrawati. Nomor 1. Tanya dia. Adapun dijawab Susi yaitu TS Sambo, TB Sambo, Da Sambo, dan Ar. Wahyu mendalami salah satu anak Ferdy Sambo. Berapa umur Ar? Tanya Wahyu. 1,5 tahun. Jawab Susi. Wahyu menanyakan, siapa yang melahirkan Ar? Ibu Putri. Jawab Susi. Kapan lahirnya?
Wahyu bertanya kembali. Bulan 3 tahun 2021 tanggal 23.